la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Wa qala aidan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan tabi'uhu wa taqul la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syahidan li ashabi. Semakin kita buka Quran, semakin kita merasa bahwa yang kita tahu baru sedikit. Ya, makin sedikit yang kita Makin sedikit. Dan semakin digali semakin dalam. Gitu. Semakin digali semakin dalam. Bersyukurlah orang yang merasa ilmunya sedikit ketika berhadapan dengan Quran. Dan bersyukurlah orang yang merasa semakin digali semakin dalam. Quran itu kalau dibalikin ke kaji-kaji awalnya itu firman Allah kan? Firman Allah Al-Karim. Maka nama kalamnya kan Quran itu kalamullah. Maka kalamullah itu namanya Al-Quranul Karim. Karena Allah Karim. Kalamnya Al-Quranul Karim. Malaikat yang membawanya, malaikat Jibril, disebut dengan malakun karim. malaikat yang Mulia. Malaikat yang mulia. Rasul yang menerimanya disebut dengan rasulin karim. Dan apa nih yang dari sini kita bisa lihat? Menularnya karim dari Allah. Atau bahasa lainnya boleh kita pakai cara Allah menularkan karim gitu. Ya. Allah turunkan Quran melalui malaikat Jibril disebut malakun karim, diterima oleh Nabi disebut dengan rasulin karim. Bahkan inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Siapa yang disebut takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Di mana perintah Allah dan larangan itu? Di Quran. Berarti manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang merealisasikan ajaran Quran dalam kehidupan. Al-Quran turun di kota Mekah, maka Mekah disebut dengan Makkah Al-Mukarramah. dari situ ya, Pak. Faham? Mukarramah dimuliakan. Isim maf'ul. Kita lihat Allahul Karim, Al-Quranul Karim, Malakun Karim, Rasulin Karim. Makkah Al-Mukarramah. Baik. Satu contoh lagi. Allah, salah satu asma Allah An-Nur. An-Nur. Betul? Ya. Salah satu asma Allah An-Nur. Cahaya. Cahaya. Al-Quran disebut dengan Nur. Ya, Al-Quran disebut Nur. An-Nisa ayat 174. Al-A'raf ayat 157 ataupun ayat 8. 3 ayat ini menjelaskan bahwa Quran adalah nur. Nah, kalau kita bandingkan tadi, mengapa disebut Al-Quranul Karim? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Karena Allah Karim, maka ucapannya Karim. Karena Allah Nur, ucapannya disebut Nur. Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran disebut juga dengan Nur. Bukan hanya Nur, tapi Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46 disebut dengan Sirajam Muniro. Siraj pelita, Munir yang menerangi. Mengapa menerangi? Karena dia cahaya. Jadi Nabi disebut dua itu. Nabi sebagai Nur,
Al-Maidah ayat 15. Kemudian bukan hanya cahaya. Mengapa Nabi bercahaya? Disebut dengan cahaya karena Nabi menerima cahaya. Cahaya itu adalah Al-Quran. Cahayanya itu bersifat mencahayai, menerangi. Maka disebut dengan munir. Rasul disebut sirajam muniro, pelita yang menerangi. Ini semua merupakan contoh dari Al-Quran. Bahkan kota Madinah disebut dengan Madinatul Munawwarah. Apa Madinatul Munawwarah? Kota yang disinari. Apa yang menyinari kota Madinah? Al-Quran. Dapat satu poin. Quran memberikan dampak kepada objek-objek yang dia lewati. Kita sudah sekian tahun berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan karomanya, karimnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan nurnya. Ini dua saja yang kita ambil contoh dulu. Itu sebabnya kita selalu berdoa, Nawwir qulubana binuril Quran. Apa artinya? Nawwir qulubana, terangi hati kami binuril Quran. Cahaya Quran. Jadi Keren. Mekah dapat karim, Madinah dapat nur gitu Pak. Ya. Kedua kota itu disebut dengan sebutan ujungnya itu Mukarramah, Munawwarah. Itu kenapa? Al-Quran. Harusnya Indonesia jadi Indonesia Al-Munawwarah. Terangi Mekah. Iya kan? Kalau disinari Quran. Nah, jangan Indonesia dulu lah, minimal diri kita. Ya, ibdah binafsikan gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disinari oleh Al-Quran dan orang yang dijadikan oleh Allah dengan tadi karim mulia. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang saya sebut bahwa semakin asik. Kadang-kadang saya lupa bahwa saya besok pagi harus ngajar. Semalam sampai lupa sampai jam 11 saya asik tuh. Bukan ini lagi, bukan ini lagi. Saling berkaitan. Bukan pesan saya kepada ponakan saya yang suka beberes di rumah, meja jangan diutak-atik. Meja belajar yang diutak-atik karena itu formatnya udah ketahuan tuh. Kitab ini ada di sini, ini ada di sini, itu ada di sini tuh. Itu kalau sudah digeser orang, diacak orang, kacau lagi. Ya, betul nggak? Ya. Kalau kita lagi kerja gitu, saya kadang-kadang dengan istri itu, rapi memang. Kan perempuan kan pengennya rapi. Bersih banget meja. Bun, kertas abang di sini mana? Bun, buku yang di sini mana? Ngulang lagi kita memformat di sini. Ya, jadi insya Allah besok saya akan mencoba mengangkat lebih lagi dan dengan sentuhan emosional pastinya kita membahas surat Nur ayat 35. Sudah ada yang hafal? Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Kita akan coba hafal. Itu ayatnya panjang, tapi saya akan coba ya memohon kepada Allah dengan kemujizatan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dimudahkan bisa hafal sekali pertemuan itu. Satu ayat panjang dengan sentuhan-sentuhan tadi, sentuhan ilmu, sentuhan emosi, dan include di dalamnya saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua belajar menjadikan Quran sebagai terapi. Ya Pak. Ungkapan Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, apakah itu bisa disebut idofa masing-masing? Ya, idofa, keduanya idofa. Makanya kalau kita baca bahasa Arabnya Makkatul Mukarramati, gitu. Madinatul Munawwarati. Gitu. Karena idofa.
sudah dapat satu. Bagi orang yang sudah jago mungkin ya itu sepele, tapi bagi kita itu besar gitu loh. Itu besar, kita jadi tahu polanya. Oh itu idofa, ya, dua kata yang digabung jadi satu dengan pengertian yang baru. Fahim? Jadi insya Allah besok kita akan bahas tuntas ini. Dan pesan saya satu, nanti ketika kita ke sana niatkan, kalau seandainya kurang sehat, niatkan mudah-mudahan itu menjadi terapi, ya, menjadi terapi, sehingga kita insya Allah dapat ilmunya, dapat cahayanya, dapat sehatnya, dapat silaturahminya, insya Allah terakhir dapat baksonya. Gitu, ya. Baik, ya Bu, boleh. Ada titipan pertanyaan dari teman saya. Dari malam ketemu suaminya meninggal. Nah, terus di rumahnya itu malam pertama itu sama keluarga dari pihak suaminya tidak boleh ada yang mengaji karena dianggap itu katanya bid'ah. Baca Yasin dilarang sama pihak suaminya, keluarganya. Nah, dia sendiri sebagai istri pengen Pak ada takziah di rumahnya selama 3 hari. Hari pertama tadi malam, kedua dan ketiga. Tapi itu dilarang sama pihak keluarganya. Nah, dia kan sebagai istri punya hak juga ya Pak, sebagai istri. Nah, dia bilang sama saya tadi malam dia WA, di dalam takziah itu apa yang harus saya lakukan? Karena pihak suami saya tidak membolehkan untuk membaca Al-Quran. Apa iya benar begitu? Jadi dia harusnya udah gelap aja, nggak usah ada apa-apa karena itu tidak diajarkan. Nah, tolong mohon Pak Ustadz dijelaskan. Ini sering terjadi ya, ini sering terjadi dan ya, sering terjadi dompet anaknya beda gitu. ya sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya itu terjadi karena terlalu kaku dalam memahami. Takziah secara bahasa itu artinya menghibur. Takziah itu apa sih? Menghibur secara bahasa. Realisasinya takziah itu apa? Orang hadir dengan ikut merasakan kesedihan orang yang mendapat musibah ini, itu sudah takziah. Sudah takziah. Orang yang mungkin dia jauh dari sini, dia tidak bisa hadir, dia kemudian hanya dengan WA atau video call atau telepon, Ibu turut berduka cita ya, turut berbelasungkawa, mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Itu sudah takziah. Gitu. Nah, saya tidak ingin menyebutkan satu-satu. Ada jalan tengah yang dilakukan oleh organisasi di Indonesia. Dan saya pakai itu. Takziah kemudian dibungkus dalam bentuk yang sebenarnya tidak bersinggungan dengan mana-mana. Jadi diadakan acara orang berkumpul, kemudian diadakan tausiah. Nah, menghibur orang yang mendapat musibah itu maaf beda dengan di kalangan tertentu. Mereka datang dengan nyanyi, itu menghibur. Ada kan? Ada. Orang musibah nyanyi-nyanyi, itu cara mereka menghibur. Itu tidak salahkan. Itu pengertian mereka. Gitu. Dalam pengertian kita, menghibur orang yang ditimpa musibah, khusus musibah kematian adalah memberikan pemahaman apa sih sebenarnya yang sedang terjadi. Apa sih sebenarnya kematian itu. Diharapkan dengan memberikan pemahaman itu bisa sedikit mengurangi kesedihan. Gitu, sehingga muncullah ada takziah 3 hari dan itu tidak baca Quran, hanya tausiah. Gitu, itu menurut saya jalan tengah itu, jalan tengah. Tapi bagi sebagian yang lain lagi enggak, kalau ngumpul orang pasti nanti ada makan-makan. Nah, gitu, muncul persoalan baru. Enggak boleh ada orang yang kena musibah ada makan-makan. Gitu. Sebenarnya yang tidak boleh itu adalah kalau yang menyediakannya yang kena musibah. Ya. Paham? Kalau kita balik ke letter leg-nya tadi, yang tidak boleh itu kalau yang kena musibah itu yang justru nyiapin, masak-masak, tambah susah.
Kalau misalnya yang kena musibah itu orang berada, Pak Ustaz, dia bisa kasih orang makan, bersedekah, kan nggak salah juga. Nah, sekarang terlepas dari itu, makanya kalau di komplek-komplek yang sedikit sudah dapat pemahaman ini, biasanya ada di keluarga ini, nanti lingkungan itu yang langsung tanpa komando, tanpa disuruh langsung. Ada ngumpul, saya beli Pak bawa pastel 20, Bu Nopi bawa lembar 20, udah digelar situ. Gitu. Ya, nah, saya setuju dengan ini. Jangan orang yang sudah kena musibah nanti kemudian lantas kemudian mereka harus memikirkan itu juga gitu. Sementara ini bukan waktunya untuk makan-makan gitu. Makan-makan itu hanyalah bagian kecil karena ada orang ngumpul, masa sih gitu ya gitu. Jadi kalau kemudian mereka mampu dan sebagainya tadi itu urusan lain, tapi pada dasarnya yang tidak boleh itu jangan sampai merepotkan, jangan sampai menyusahkan dan utang-utang. Ya gitu kan, gitu bahasanya kan. Islam itu sangat indahnya di situ tuh kalau kita paham itu. Mengapa begitu preventifnya Islam, tapi apa yang kita lihat di daerah itu sampai maksa-maksakan diri kan. Maka sampai ada satu ungkapan, orang nggak sholat biasa, orang nggak jumatan biasa, orang nggak puasa biasa, tapi orang nggak tidak melakukan ritual ketika ada itu dianggap nggak Islami. Betul nggak? Nah ini kan akhirnya terbalik. Mengapa ini terbalik? Karena pola yang dibentuk selama ini begitu sehingga sampai pada konklusi itu. Dalam tausiah itu sendiri kan pasti mendasarkan pada ayat-ayat. Jadi baca juga Quran itu. Nah, baca Quran yang tidak dibolehkan tadi adalah gitu. Nanti yang dalam tanda petik yang pahalanya dibuatkan untuk yang meninggal. Jadi larangan baca Qurannya itu kita harus tahu dulu, bukan sekedar baca Quran. Enggak, saya baca Quran bukan menghadiahkan pahala buat almarhum. Saya mau menghibur diri saya. Paham nggak? Kan kita baca Quran itu bisa untuk menguatkan semangat kita, bisa untuk menghibur diri kita, betul nggak? Ada orang yang lagi ditimpa masalah, larinya ke sholat, larinya ke Quran, larinya ke tahajud. Kalau saya terima ini gitu loh, ya. Jadi larangan tadi bukan berkaitan dengan membaca Qurannya, tapi hubungannya dengan tadi. Jadi nanti kalau dia misalnya malam kedua nanti malam ini dia hanya boleh mengadakan tausiah aja Pak, tidak boleh membaca Yasin, intinya begitu ya. Ini kira kita mencoba menjembatani gitu, karena dari ada ini tadi, karena begini, jangan sampai suasana buka itu kemudian berujung kepada retaknya hubungan, betul nggak? Itu menurut saya harus dijaga. Betul, kita bagi sebagian yang tadi pengen menegakkan sunnah, betul, saya setuju. Gitu. Tapi bukankah Rasul itu orang yang paling bijak dalam menerapkan tadi? Bagaimana perasaan seorang istri itu juga harus difahami oleh keluarga si ini tadi, si suami. Baik ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu kita sudah punya format jalan tengah lah. Jadi nanti dia hanya boleh tausiah, berdoa untuk almarhum boleh. Mendoakan boleh, harus. Mendoakan harus. Dan kebetulan memang teman saya ini kan orang ada Pak Ustaz. Jadi dia bilang dia mau kasih makan orang. Dia tidak menyusahkan siapapun. Karena saya almarhum suaminya itu ada uangnya. Saya pengen bersedekah. Nah, menghindari polemik, saya kasih jalan keluar. Ngasih makannya jangan di rumah itu. Sedekahkan keluar. Nggak akan ada masalah kan? Ini uangnya almarhum, saya belanjakan, berarti sodako buat atas nama almarhum. Oh jelas itu semua terima itu.
Yang jadi soal itu makan-makan di rumahnya. Paham nggak? Kan itu bertolak belakang dengan nuansa sedihnya. Masak-masak, makan-makan itu bertolak belakang dengan sedih kan? Orang kalau sedih biasanya nggak tahu ngapa-ngapain, Bu. Kalau sekarang mah nggak perlu masak, tinggal pesen. Nah, itu yang saya sebut tadi. Jadi artinya pesan, oke, kita bisa pesan, tapi nuansa tadi jangan sampai seakan-akan kita bergembira dengan makan makanan tadi, ya. Gitu. Jadi kalau saya mengambil jalan tengahnya, gitu. Jadi kalau mau ngasih, tadi ada panti, ada tempat-tempat lain, ya. Makasih Ustadz. Ya. Saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menengahi ya. Mudah-mudahan bisa menengahi. Saya sangat paham karena itu banyak terjadi di masyarakat kita. Dan yang paling saya sayangkan tidak adanya sesuatu yang wise, yang bijak, sehingga ada satu yang merasa ditekan, ada satu yang menekan. Ini nggak boleh dalam kehidupan. Karena mayat masih ada, dia mau ngaji aja itu dilarang. Jadi dia udahlah dia sedih, ditambah begitu lagi ya makin sakit lah dia gitu. Itulah corak gitu ya. Itulah corak gitu. Tapi itu masih mending ya. Ada satu lagi di daerah Kebun Jeruk, saya tidak usah sebutkan itu. Dia punya 3 orang adik, anak, 3 punya orang anak. Yang qadarullahnya nauzubillah min dzalik yang agak beres satu lah. Yang menempati rumah dia, yang ngurusin bapaknya. Yang 2 ini nggak pernah tahu bapaknya sakit, berobat, dapat uang dari mana, bagaimana keadaannya, nggak tahu. Padahal bukan jauh, satu di Bekasi, satu di Tangerang. Bisa 10 kali bolak-balik lah kalau mau ke orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, yang di Bekasi datang. Orang belum lagi sibuk nyari siapa yang mandi, ini nanya. Seketika ditaruh di mana? Saya tahu persis karena yang anaknya yang di menempati rumah orang tua, yang ngurusin orang tuanya itu qadarullah menjadi teman dekat jadinya. Karena tadinya awalnya kan anak sama anak satu sekolah gitu loh. Yang berteman awalnya istri sama istri, tapi karena mungkin karena sama niatnya jadi akrab, akhirnya saya dengan suaminya pun juga jadi dekat gitu loh. Nah akhirnya dia memberanikan diri menceritakan keluarganya ke saya karena tahu saya apa saya. Lebih celaka lagi. Bukan berpikir macam-macam bagaimana siapa yang mengurus kubur, siapa yang mengurus ini. Sertifikat yang ditanyain. Baik ya. Terakhir sampai ayat berapa? 30 ya? 31 sudah? Oh sekarang 32. 30 mereka saling mencela, saling mencela dalam arti saling menyalahkan. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Tapi yang menariknya ujungnya adalah subhana rabbina inna kunna qalu ya wailana inna kunna taghin. Kesadaran. Ini kita sudah cerita bahwa ini satu cerita yang kita bisa melihat kesalahan mereka di mana, tapi kita bisa melihat juga kelebihan mereka di mana. Yang belum tentu kita bisa melakukan mencontoh kelebihan ini. Gitu loh. Kalau kesalahannya tidak mau berbagi, kedua memastikan, itu kesalahan besarnya. Ya. Tapi mereka mengatakan kami zolim, kami melampaui batas. Gitu. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa loh itu. Orang yang mau mengakui itu. Terakhir kami subhana, kami melampaui batas 31. Sekarang ayat 32. Asa rabbuna
Ada kata baru. Yubdi. Itu berasal dari kata abdala. Yubdilu. Ya. 3 hurufnya badala. Ya. Badala ya dal. Badala mengganti. Badala mengganti. Abdala menggantikan. Beda. Badala mengganti, abdala menggantikan. Ini tambahan alif ini. Ini karena di depannya ada huruf an, maka di sini menjadi a. Asalnya yubdilu kan? Yubdilu. Yubdilu artinya dia mengganti. Tapi karena di depannya ada an, ayyubdila. Asa, mudah-mudahan Rabbuna, Tuhan kami, ayyubdilana, ini yahnya dianya ini kembali ke Rabb, gitu. Asa, mudah-mudahan Rabbuna, Rabb kami, ayyubdilana, bahwa dia mengganti untuk kami. Nah, khairan, apa artinya? Lebih baik. Lebih baik. Minha, dari nya. Nya ini apa nih? Jannah yang sudah hangus itu. Ya, kerugian. Kebun yang sudah terbakar, kebun yang sudah habis. Kalau boleh kita kasih judul sampai di situ, judulnya apa ini ayat ini? Doa kesadaran ini Pak. Doa kesadaran. Muncul kesadaran. Harapan. Ya. Di balik musibah. Tapi betul semua orang pasti punya berharap. Tapi menurut saya tadi tahapannya udah benar. Dia udah mengakui itu terjadi karena kesalahannya. Karena kami zalim, karena kami melampaui batas. Gitu. Artinya dia sudah bisa membaca bahwa ini terjadi karena kesalahannya. Kalau kemudian dia bertekad untuk memperbaiki kesalahan, logis nggak kalau kemudian nextnya dia berharap? Logis. Itu yang saya sebut pelajarannya tadi. Nggak logis kalau dia menyalahkan Allah kemudian besok berharap lagi. Itu nggak logis. Karena dia nggak ketemu simpulnya, nggak ketemu. Atau dia menyalahkan orang lain itu gara-gara lu dan sebagainya tadi, tidak ada kesadaran kemudian masih berharap juga tanpa memperbaiki di sini, itu keharapan yang sesungguhnya kosong nilainya. Tinggi bukan pelajaran ini. Nah itu dia. Asa Rabbuna, setelah mereka melewati kami tauhid, kami zalimin, Tidak bertasbih. kami tidak bertasbih. Itu unsur-unsur kesalahan yang selama ini. Fahami kesalahan itu, kemudian bertekad untuk mengubah ke depannya. Setelah kita mengubah ini, baru tancapkan harapan. Jadi harapan yang logis itu muncul di mana tadi? Ada introspeksi, ada tekad untuk berubah menjadi lebih baik. Maka logis kalau kemudian berharap. Asa, mudah-mudahan Rabbuna, Tuhan kami, ayyubdila, bahwa dia akan mendatangkan ganti atau memberikan ganti bagi kami.
khairan, lebih baik, minha, dari yang sudah hangus itu. Dan hidup memang harus begini, harus selalu penuh harap. Hanya saja tadi kadang-kadang harapan itu tidak disertai dengan yang unsur-unsur tadi, mengkritik diri, mencari kesalahan di dalam diri. Khairon ini banyak sekali kita temukan dalam Quran. Hanya saja khairon yang dalam Quran itu dia berfungsi banyak. Dia bisa sebagai isim tafdil, isim tafdil, sehingga diartikan khairon artinya lebih baik, gitu. Salah satu di antara. Jadi tulisannya sama, bacaannya sama, tapi nanti dia judulnya beda. Nah, dalam hal ini kenapa ini diartikan isim tafdil? Karena ada min. Ya. Betul? Ya. Daripada. Lebih baik dari, kan gitu? Kalau sudah lebih baik dari, berarti namanya perbandingan. Maka dia menjadi isim tafdil. Asa Rabbuna, mudah-mudahan Rabb kami ayyubdilana, bahwa dia akan mendatangkan ganti bagi kami khairan, yang lebih baik, minha, dari yang sudah hangus tadi. Kata kuncinya adalah tidak boleh berhenti berharap. Bahkan hidup ini kita bisa merasakan betapa bersemangatnya kita hidup kalau masih punya harapan. Ya. Betul? Harapan itu yang buat hidup ini semangat. Harus hidup terus. Jadi meaningful life, hidup yang penuh dengan makna itu yang penuh dengan semangat. Sementara kita tahu up and down-nya semangat kita, kadang turun, kadang naik. Berarti kita harus punya satu alat, satu sarana yang bisa menjaga yang tetap semangat terus. Apa itu? Balik lagi ke sini. Al-Quran akan menjaga semangat. Al-Quran akan mengembalikan semangat orang yang hampir putus asa. Itu kata Ibnu Qayyim. Ya Pak. Kalau misalnya hamdalah itu diganti menjadi yang kata dasarnya badalah, maka maknanya berubah di mana, Ustaz? Kalau dalam ayat sini mungkin tidak terlalu banyak perubahannya. Jadi antara yang 3 huruf dengan yang 4 huruf itu ada kata-kata yang kadang-kadang dia diartikan hampir sama. Nah, untuk melihat bedanya kita kembali kepada contoh-contoh ekstrim, contoh nazala dan anzala. Ya. Betul? Turun dan menurunkan. Kalau di sini tadi apa bedanya mengganti dengan menggantikan? Mungkin kita agak-agak sedikit mendengar dengan mendengarkan. Itu kan hampir mirip-mirip tuh. Gitu. Kalau sudah mulai ragu di situ, saya balik lagi ke contoh ekstrimnya tadi. Dakhola dan adkhola. Adkhola. Beda? Beda. Masuk dengan memasukkan. Ya. Turun dengan menurunkan. Ya? Jadi, sedikit Pak. Ya. Mungkin yang satu itu transitif, yang satu intransitif. Nah, itu kalau bahasa Kreolnya. Mentransitifkan. Bahasa Kreolnya. Mentransitifkan. Nah, kalau bahasa ininya itu kalau dakhola tidak ada objek. Ya, tidak ada objek. Kalau dipakai adkhola jadi ada Objek. ada objek. Itu bedanya 3 huruf dengan 4 huruf. Saya turun nggak ada objeknya, tapi kalau saya menurunkan ada sesuatu yang saya turunkan. Paham? Nah, qadarullah berkaitan dengan ini, dalam ayat ini kita tidak begitu bisa melihat perbedaan yang mencolok antara seandainya dia diubah dengan kata badala,
gitu, gitu dengan abdal. Makanya saya menerjemahkan tadi, asa Rabbuna ayyubdilana, mudah-mudahan Tuhan kami mendatangkan ganti. Ya. Kan waktu pertama sekali kan saya sebutkan alif, tambahan alif itu secara sederhana ini diartikan dengan me'at, betul? Pokoknya kalau sudah ada alif itu secara umum diartikan dengan Transitif ya. me'at, transitif. Paham? Asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha, mudah-mudahan Tuhan kami akan mendatangkan ganti, untuk kami khairam minha, yang lebih baik darinya, jannah yang terbakar. Fahim? Inna ila rabbina raghibun. Nah, ini keren lagi di sini. Raghibun isim apa? Isim fa'il. Dari kata Robba. Roboga. Rogoba. Dia sebenarnya rogiba. Rogiba. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu baris, tidak usah disebut baris, sebut hurufnya saja. Ro, gin, ba. Nah, untuk memastikan baru kita lihat kamus. Rogiba, yargob. Menariknya lagi bahasa Arab ini secara sederhana rogiba artinya berharap, ya, berharap. Tapi nanti dalam penggunaannya dia ditentukan oleh kata sesudahnya. Misalnya rogiba dengan rogiba fi. Tadi asalnya ini harap. Kalau roghibaan jadinya benci. Roghibah fi jadinya cinta. Jauh banget. Jadi kalau ya berarti yang menentukan ini adalah kata sesudahnya, an atau fi. Yang paling sering kita dengar kalau ada orang akad nikah membaca satu hadis. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang benci dan raghiba an sunnati falaysa minni, maka dia bukan dari golongan. Jadi kalau dia tidak ada an dan fi, maka artinya berharap. Tapi kalau ada an dan fi, tergantung. Kalau an artinya benci, fi artinya cinta. Uhat rohitu fi ummi. Apa artinya? Cinta ibu. Satu. Iya kan? Cinta ibu. Uhat rohitu fi kan? Iya. Rohitu aku berharap asalnya. Tapi karena fi ada fi, aku cinta. Ummi. Inna sesungguhnya kami ilah kepada Rabbina, Rabb kami. Di satu ayat kita melihat ini Rabbuna, ini Rabbina, ini karena ada ini. Betul? Ini asli.
berarti asa ini tidak mengubah ini. Udah kesimpulan. Tanya Pak, Ya Pak. kita sering mendengar atau berdoa, bedanya Robbana dengan Allahumma. Oke. Ya, Bedanya. ya. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak salah saya sudah berkali-kali. Ya. Allahumma firli. Dengan Rabbi firli kan ada. Dengan Robbana ini. Kalau ini kembalinya ke zat. Oh. Ya. Ini arahnya ke Pemeliharaan. sifat. Jadi kalau kita misalnya Allahumma berarti Allah kita langsung naik ke zatnya. Sama dengan dia Allah. Sama dengan ya Allah. Karena Allahumma itu diartikan dengan ya Allah. Makanya kalau saya sering menyebutkan, kalau kita berdoa Robbana, coba ini kan kalau ibu baca terjemahan, ini wahai Tuhan kami, kan itu terjemahannya. Ada juga yang tidak mau menerjemahkan Robbana, wahai Rob kami. Ya cuma belum diterjemahin. Rob itu artinya penjaga, pemelihara, pengatur, pengawas, pendidik. Penjaga, pemelihara, pengatur, pengawas, pendidik. Kalau ini kemudian di depannya pakai ya, ya-nya tahu dari mana? Ini Robba. Kan kalau disebut, mengapa kalau kita berdoa tiba-tiba Robbana bukan Robbuna? Karena diasumsikan di depannya ada harfun nida. Ya. Kan Robbana itu artinya apa? Wahai Tuhan kami. Pak, wahainya dari mana? Kan bingung kita jelasin kalau orang nggak belajar. Wahainya itu tahu dari mana? Dari ini huruf ba, fathah. Yang mengubah dia aslinya dari Robbuna, oke? Aslinya kan Robbuna. Tuhan kami. Kalau Robbuna itu bukan berdoa, itu hanya mengakui Tuhan kami. Tapi kalau kita baca Robbana, berarti ada sesuatu di depannya yang mengubah dia dari Robbu menjadi Robba. Apa itu? Harfun nida, huruf panggil. Maka di sini ada huruf panggil ya yang tidak tertulis. Robbana sama dengan ya Robbana, wahai Rob kami. Nah sekarang kita terjemahkan dengan Robbana, wahai yang menjaga kami, wahai yang mengatur kami, wahai yang mengawas kami, wahai yang mendidik kami. Sifat-sifatnya Pak. Sifat yang berhubungan dengan itu tadi. Allah mempergantikan siang dan malam, Allah menurunkan hujan, muncul panas. Dalam diri kita, ketika di sini cadangan makanan berkurang, muncul informasi dikirim ke sini, dari sini turun lagi ke sini, kriuk lapar. Itu mekanisme tarbiyah Allah, mekanisme pemeliharaan Allah. Kadang-kadang kita nggak mensyukuri. Coba kalau kita tidak diberi rasa lapar, bahaya. Kita tidak diberi rasa haus, kita tidak tahu kalau cadangan air dalam tubuh kita sudah menipis. Ada mekanisme otomatis. Menipis cadangan di sini, kalau kita
punya mobil kan ada bensin dan res, ada merah, gas merah kan gitu, ada bahkan ada lampu pengingatnya, gitu. Ada sinyal gitu. Nah sinyal tubuh kita itu sinyal, rasa perih di perut, lapar itu sinyal. Prosesnya kalau kita paham secara ilmiah, ini kekurangan ditangkap oleh sensor ini. Oh iya, dia kekurangan. Bagaimana mengetahui, memberitahu kepada yang punya badan kalau ini kekurangan? Balikin lagi ke sini, munculkan rasa lapar. Nah, saya lebih suka menerjemahkan begini. Rabbana, wahai penjaga kami, wahai pemelihara kami, wahai pengatur kami, wahai pengawas kami, wahai pendidik kami. Nah, baru diterjemah. Kita merasa dekat ini dengan ini kan ini? Ya. Berarti merasa dekat dengan sini. Sifat-sifat. Nah, gitu. Kalau ini berasa tinggi banget, yang tidak tersentuh. Nah, itu ketinggian kan? Tapi ketika di bawah, wahai yang menjaga kami, wahai yang mengatur kami, mengawasi kami, mendidik kami. Sehingga kalau ini terus kita munculkan dalam setiap kali kata Rabbana, maka kita tambah sadar yang ngatur kita, yang mengawas kita, yang mendidik kita, yang memelihara kita adalah ini. Gimana Bu? Allah Maha Pencipta itu kan itu nggak ada yang di Rob ya nggak ada yang di Rob ya. Nah Rob kan penjaga, pemelihara, pengatur, pengawas, pendidik. Sedangkan yang Maha Penciptanya itu masuk di yang atas berarti. Allah Maha Pencipta. Gitu. Maha Pencipta mungkin maksudnya di atas. Di atas ya. Iya gitu. Jadi kalau kita mau boleh inventarisir, Allah itu Allahumma itu berarti kita menuju zatnya, menuju zatnya. Sementara kalau menggunakan Rabbana itu kita menuju sifat-sifatnya. Dan itu sebabnya dalam doa itu lebih banyak menggunakan Rabbana kan? Itu sebabnya dalam doa lebih banyak menggunakan Rabbana. Sampai di sini ada dua, dan saya berharap semua kita yang tadabbur ikut. Mengapa pakai Rabbana bukan Rabbuna? Karena diasumsikan di depannya ada huruf ya. Huruf ya itu mengubah U menjadi A. Kita contohkan, walaupun ini misal contohnya kurang tepat. Rasulullahi, betul begitu urutannya? Ya itu Pak. Oke, enak kalau kita sudah ajarkan, kita tinggal menguatkan, betul? Ya. Betul. Kenapa? Karena ini U, ini I, berarti ini asli kan ini? Ya. Kalau seandainya di depannya saya pakai ya, bukan dulu lagi. Ya. Paham? Karena ya ini mengubah U menjadi A. Kalau yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Ya. Orang bukan orang-orang yang beriman, orang beriman allazina amanu. Ini orang yang beriman. Ya mukmin. Mukminun. Ya. Mukminun. Itu asli kan? Ya. Mukminun. Kalau tidak bayar depannya Mukminin. mukminin. Wow, masih nyambung 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah. Yang nun menggantikan patah. Yang nun menggantikan Pak Ustadz, itu mana yang benar kan suka bilang amin,
Kalau kita berdoanya pakai Rob, maka amin ya rabbal alamin. Kalau berdoanya Allahumma, maka ininya respon aminnya pakai Allahumma juga. Allahumma amin. Biar belum. Ya. Paham? Ya. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin ya rabbal alamin. Nyambung nggak? Ya. Nah, gitu kan saya pakai Rob. Ya. Kalau misalnya amin ya Allah, nyambung nggak? Nyambung juga, karena sama-sama minta ke Allah gitu loh. Kurang ini ya. Kurang matching ya, kurang matchingnya tadi. Karena satu pakai Rob, satu pakai Allah. Wow, ternyata ilmu membuat kita lebih teliti, Tambah asik. ya, lebih teliti. Jadi Ustaz kalau pakai Rob itu dalam berdoa itu sebetulnya kalau dihayati seperti kita menggabungkan sejumlah asmaul husna Ustaz ya, dalam satu kata Rob itu Ya. dan menjadi rasanya lebih dekat. Itu mungkin takwil dari hadis yang mengatakan kalau kita sujud itu sebetulnya kita sangat dekat kepada Allah karena Ya. waktu sujud kan kita Inna akraban nas innallaha fis sujud. subhana rabbiyal a'la. Kita pakai kata Rob. Jadi waktu menghayati Maha Suci pendidik kami yang maha tinggi, ya pendidik pemelihara kami yang maha tinggi, pengatur kami yang maha tinggi, jadi lebih jos. Ya. Kalau pakai Kalau- kata Rob. Kalau ada soal rasa ya Pak Marmah lah urusannya. Jadi ya pasti tadabbur kan berkaitan dengan rasa ya. Tadabbur itu artinya mengolah rasa, gitu. Rasa baru muncul ketika adanya pemahaman, gitu. Rasa baru muncul ketika adanya pemahaman. Bahkan spesialnya ini kita sudah bisa merasakan sekali walaupun belum merasakan. Kenapa? Karena kita paham. Bagaimana membuktikan ini? Bagi orang yang emosinya tinggi, emosionalnya tinggi, ibu akan langsung merasa ngeri. Ini pisau tajam nih, pisau tajam. Nih. Nah, bukan pisau deh ini. Oke? Atau yang kedua semua tadi. Ini saya punya jeruk nipis nih. Jeruk nipis. Apa yang berubah? Dalam hitungan detik air liur menjadi cair. Itu? Kok bisa? Rasa. Mata juga. Gitu. Itu bagian dari rasa. Kenapa tadi? Karena sudah paham. Tapi bagi orang yang nggak kenal jeruk nipis, disebut pun nggak bakalan. Nggak. Gitu. Nah, inilah Quran mengasah kepekaan kita. Nanti kita akan dibawa misalnya begini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan hamba dari kelalaian menjadi kesadaran sehingga hamba Engkau membaca Quran. Alhamdulillah ya Allah, Engkau fasihkan lisan hamba untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi dengan demikian kita hamdalah kita bukan basa-basi. Ini kan mengapa semuanya dalam kita beragama ini merasa tidak nikmat, karena semuanya itu ungkapan yang harus diucapkan tetapi tidak ngerti substansi. Alhamdulillah. Nah, paham gak? Gitu. Tapi kalau ketika saya memuji tadi itu dengan pujian yang tulus, saya persis terbayang oleh saya puji apanya yang saya puji. Kan begini, satu objek dipuji kan karena 3 minimal. Baik, benar, indah. Betul? Sesuatu objek itu baru dipuji kalau dia memenuhi 3 baik, benar, indah. Berarti ketika kita alhamdulillah segala puji bagi Allah, berarti Allah maha baik, Allah maha benar, Allah indah.
Nah sekarang kita sedang mengucapkan hamdalah, itu kemana dari tiga ini? Di saat itu pikiran kita sedang kemana? Nah itulah yang membedakan nanti. Ucapan sama tapi rasa beda. Kita ingin dapat rasa beda. Ustaz, ini berarti jadi saya paham kenapa apa makna dari salah satu hadis zikir yang diajarkan oleh Rasul ke salah seorang istri beliau. Istri beliau itu dari habis sholat subuh sampai duha itu zikir, terus lalu Rasulullah bertanya, dari tadi kamu ada di sini zikir terus? Iya. Kemudian Rasulullah bertanya, ada satu zikir yang lebih utama daripada berjam-jam istri beliau itu berzikir. Dia memberi tahu baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Itu lebih utama daripada zikir yang dilakukan sejak di sholat subuh sampai duha itu. Terus saya pikir-pikir, kenapa kok tidak tahu dari penjelasan Ustaz? Jadi kata Rob itu membuat kita merasa dekat dan menyebut sifat-sifat Allah itu Allah yang maha suci dan maha, dan dengan segala pujiannya itu begitu sucinya sampai akal kita itu tidak mampu untuk mencapainya. Penjaga yang sangat menjaga, pemelihara yang sangat memelihara, pengatur yang sangat mengatur, yang kita susah membayangkannya, sangat suci, sangat tinggi, sebanyak ada dakwah sebanyak bilangan makhluknya, sebanyak kehendaknya, seluas arasnya, dan sepanjang-panjang seluruh kalimatnya. Jadi satu kata itu kalau dihayati dengan sangat baik memang jadi paham itu lebih utama dari banyak zikir yang yang biasa aja yang diucapkan dari habis subuh sampai dengan duha. Terima kasih banyak Ustaz. Apa kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Faham, menghayati. Faham, penghayatan. Saya baca satu buku, kemudian masuk dalam otak saya kalimat itu, kemudian saya sampaikan ke orang. Saya diprotes. Berdoa hanya berkomat kami, tapi hati tidak fokus, itu sama dengan membohongi diri sendiri. Hanya apalah. Iya kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Itu kalau dalam konteks tadi, ya, itu membohongi diri sendiri. Apa artinya? Yang di sini dengan sini nggak nyambung. Kesadaran itu baru muncul kalau ada pemahaman. Pemahaman baru muncul kalau ada ngerti. Tugas kita ngerti, faham, menghayati, baru muncul kesadaran. Nah disitulah peran ibadah itu bisa mengubah seseorang. Tadi yang baca Quran banyak, yang zikir banyak. Iya, gitu. Yang sholat banyak. Jadi inilah yang kita lakukan dengan mudah-mudahan dengan Al-Quran tadi. Allah lunakkan hati kita, Allah buka pikiran kita dan hati kita sehingga kita bisa menyerapnya. Kalau contoh ekstrimnya, ya semua orang mencintakan itu berkaitan dengan apa yang dialami oleh Umar bin Khattab. Kalau sudah disebut Umar bin Khattab, the lion of the desert. Sudah kalau disebut lion itu bukan macan kalau bahasa kita. Bukan macan lagi, singa. Singa pada pasir. Konon saking ininya Umar, jangankan punya masalah dengan Umar, natap mukanya aja bisa pedang urusannya. Kenapa? Oh begitu.
Itu sebelum Umar disentuh Quran. Iya. Paham? Sebelum Umar disentuh Quran, udah bertekad, saya akan bunuh Muhammad. Wah, sebelum ketemu dengan Nabi Muhammad, mampir ke rumah adiknya. Qadarullah, adiknya itu salah satu riwayat menyebutkan itu sudah duluan masuk Islam. Lagi marah-marah melihat apa yang dibaca oleh adiknya. Betul? Ada riwayat yang mengatakan dia mendengar adiknya baca Quran. Ada riwayat lain mengatakan enggak, dia melihat ada tulisan. Begitu dibaca, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, pedang jatuh. Umar berubah drastis. Dia mikulin beras, dia mikulin gandum. Tidak sesanggup dulu lagi. Oke? Itu kalau cinta di zaman Rasulnya. Kalau cinta di zaman sekarang, di zaman kita yang terdekat itu sudah banyak. Zulkifli mampu Apa? Zulkifli mampu beras. Siapa tuh? Yang Sumatera Hasan Menteri Kehormatan. Oh, jelas. Beda, berbeda. Sama-sama mikul beras beda tapi. Nah ini pencitraan. Masih ingat kesono aja. Rekam terus tuh Pak. Rekam terus. Bentar Pak. Iya Pak. Saya masih terjebak pada Robbana dan Allahumma. Kira terjebak aja. Itu terjemahnya bedanya di mana gitu loh Pak. Allahumma dengan Robbana udah jelas, kita sudah sering Pak. Terus perbedaannya dengan Robbana. Kalau menerjemahkannya tadi ya dari Allahumma ya Allah. Humanya itu apa ya? Iya itu sudah satu kata. Oh, satu kata ya. Iya. Ya sudah kalau gitu. Ya. Jadi Allahumma itu sudah bentukan dari Oh, iya. ya Allah itulah. Oh gitu. Siap. Ya. Ya. Gitu. Oh itu terjebak di situ. Itu aja. Udah. Terima kasih. Daripada jadi pikiran. Ini bahasanya udah bahasa tinggi ini. Jadi cakep kalau jangan aku juga bisa. Ya itulah kadang-kadang ya. Jadi balik lagi bahwa saya cerita satu. Al-Fusilat ayat ke-26. Ya. Itu orang kafir mengatakan, qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Ya, wa qala alladziina kafaru, orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an. Ojo rungono Qur'an ini. Walghaw, bikin hirupiku, bikin gaduh. Fihi, dalamnya. La'allakum taghlibun, pasti kamu bisa mengalahkan mereka. Paham? Itu ditujukan pada Al-Quran. Ya. Saking mereka ngertinya Quran ini. Oh iya. Itu orang kafir itu saking ngertinya Quran. Karena kalau Quran ini masuk ke telinga orang Muslim, bahaya kita. Maka supaya dia jangan masuk, kalau lagi baca, bikin hirup pikuk. Oh, dikacaukan. Dikacaukan supaya dia nggak fokus dengerin. Coba renungkan lagi berapa banyak lagi pelajaran itu. Itu Fusilat Pak. Al-Fusilat ayat 26. Berarti Model pertempuran Ini itu pokoknya. dikacau di apa itu pakai. Ya. Nah ayat itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir, itu menjelaskan tentang surat Al-Furqan 24. Al-Furqan 24 menyebutkan
Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, Rasul ngadu, Rasul ngeluh, Rasul curhat. Ya Rabb, Tuhan kami, inna qaumi, kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, menjadikan Quran ini mahjura, sesuatu yang dicuekin. Mahjura. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan ayat itu berkat dihubungkan dengan tadi Fussilat ayat 26. Nah, sekarang berarti di sini ada pesan penting. Maka tugas orang kafir itu berusaha jangan agar pesan penting ini nggak nyampe ke orang beriman. Bagaimana caranya? Walghaw, bikin sibuk. Maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Ini dalam konteks tadabbur. Kita baca Quran hanya sibuk dengan lagu, bukan kepada substansinya. Walghaw, paham? Begitu. Kita baca Quran hanya sibuk, hanya ingin pengen 2 kali khatam, 3 kali khatam, tanpa memahami, tanpa mentadabburinya. Bisa jadi kena walghaw. Bisa jadi kita disebut mahjura. Paham? Jadi kesimpulannya begini, sama dengan hukum-hukum yang lainnya. Segala sesuatu itu ketika kita lakukan terus-menerus, maka akan berujung menjadi asik, betul nggak? Keasikan kepada sesuatu tidak boleh melalaikan kita dari sesuatu yang lain. Ada orang yang asik masak, lupa yang lain. Asik main, lupa yang lain. Jadi dia seluruhnya harus dijaga. Baca Quran bagus perlu. Zayyinu qira'atakum bi aswatikum. Hiasi bacaan kalian dengan suara terbaik kalian. Tapi kalau lebih itunya aja yang diambil, paham? Sama dengan seorang anak dikasih donat, yang diambil yang di atasnya yang manis. Ya, dengan dulu kecil habis dijilatin yang di atasnya semua. Donat masih utuh, taunya tuh nggak ada toppingnya lagi. Gitu, paham nggak? Enaknya donat dalam konteks orang yang sempurna itu ketika digigit secara bersamaan ada rasa kentangnya, rasa minyaknya, ada rasa gula. Itu nikmatnya di situ. Bagi anak kecil dia tidak menikmati itu, dia baru menikmati yang enak itu adalah manis. Tinggi kan? Tinggi. Jadi sebenarnya Al-Quran itu membuat kita tinggi, tapi karena kita sibuk dengan hal-hal kecil. Saya sebut hal-hal kecil itu. Kalau dasarnya begini, Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Kalau kita baca nggak ngerti saja 1 huruf 10 kebaikan. Itu logikanya. Paham nggak? Ya. Kita baca tapi nggak ngerti 1 huruf 10 kebaikan. Apalagi kalau dibaca dan ngerti. Dibaca dan ngerti lebih tinggi dari baca tidak ngerti. Sekarang bukannya ngerti, faham. Lebih tinggi nggak paham. Nah, jadi itu logikanya seperti itu. Supaya kita tidak terjebak tadi. Ini tambah euforia memasuki Ramadan ya pasti identik dengan dimana-mana lomba-lomba baca Quran. Nanti ujung-ujungnya lomba-lomba nyebut berapa kali khatam. Saya sudah sebutkan semua kita harus punya 2 pola pendekatan Quran. Pertama pola yang tadi, teruskan. Target 1 hari 1 juz teruskan. Tapi jangan hanya itu. Kedua ambil pola kedua. Ada 1 ayat, 2 ayat sehari yang kita paham. Betul? Sehingga ada penambahan yang sama nih. Pemahaman meningkat, baca banyak, pemahaman meningkat.
mengakibatkan sholat berikutnya itu menjadi jauh lebih paham, lebih menghayati ketimbang pada waktu baca Rabbana itu kan lebih makna Rabbana. Ya. Jadi kalau demikian dalam Islam kita dituntut untuk mengetahui, mengerti teks, dan kita dituntut untuk mengerti konteks. Itu dari kesimpulannya. Ya, jadi bahwa Islam menghargai mana? Ilmu kan? Maka kedua-duanya serba salah. Berilmu tidak beramal, ya, sama dengan beramal tidak berilmu. Sama-sama salah kedua-duanya. Karena yang idealnya itu adalah beramal karena beramal berangkat dari itu idealnya. Saya ulang, beramal tidak berilmu sia-sia, berilmu tapi tidak beramal lebih sia-sia lagi. Karena yang benar tadi beramal harus berangkat dari ilmu. Nah, itu dari kesimpulannya. Maka penghargaan yang Allah berikan kepada ilmu itu sangat tinggi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan derajat orang yang berilmu. Mudah-mudahan dengan Al-Quran Allah angkat derajat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mau sampai sini dulu. Ya. Insyaallah kita lanjut sampai depan. Kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, saya rasa sebaiknya kita tidak usah libur aja. Sekalipun mau masuk Ramadan, karena kebiasaan kan mau masuk Ramadan libur dulu. Itu nanti takut terjebak kepada kebiasaan. Kecuali kalau memang misalnya jamaah banyak yang berhalang hadir, ya gitu. Paling enggak 2 minggu pertama. Iya, gitu. Atau 3 minggu pertama. Kalau nanti menjelang Lebaran memang perlu. Nah, Iya, jalan barat ya, Iya. ya, karena biasanya banyak yang sudah. ya. Faiza farogta fansab wa ila rabbika farghab. Gitu. Tapi ingat, dari yang utama kita dituntut untuk membuat skala prioritas mana yang paling utama. Apa yang memandu kita supaya tahu mana yang paling utama? Ini lagi, balik lagi ke sini. Jadi bersyukurlah dan berbahagialah kita sebagai muslim yang dikaruniai Allah. Al-Quran ini sudah segala-galanya, sadayana. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi